Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun sahabat dan teman-teman melihat video ini. Salam genre. Oke, saya Uliana Fikri Al-Maula. Di sini saya sedang berada di Sekretariat PIKR Cica SMA Negeri 1 Dayun yang beralamat di Sialang Sakti, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak Sri Indrapura, Provinsi Riau. Oke, di sini saya akan memaparkan sedikit dari PIK remaja yang baru-baru gabung nih di keanggotaan PIK. Banyak yang bertanya-tanya apa itu perbedaan konselor, konselor sebaya dengan pendidik sebaya. Nah, jadi kita tidak perlu bingung-bingung. Kalau di Aduh, itu berisik banget. Kalau di sekolah kita ada yang namanya guru konseling. Nah, seperti yang kita ketahui, guru konseling ini biasanya untuk menyelesaikan atau menjadi media penengah antara dua orang yang sedang berkonflik. Contoh, siswa A berkonflik dengan siswa B dan mereka melakukan konflik. Nah, setelah itu di antara salah satu siswa ada yang mengadu. Bukan siswa A atau B, mungkin siswa C yang ada yang mengadu. Siswa C mengadu. Nah, kemudian guru konseling ini atau guru bimbingan konseling menjadi media penengah untuk menyelesaikan masalah konflik antara si A dan si B. Nah, jadi kalau konseling itu udah dapat kita definisikan, jadi konselor itu apa sih? Nah, seperti kita ketahui kan, kalau misalnya ada OR dalam penggunaan bahasa Inggris tuh dia lebih ke orang ya, atau user pengguna. Nah, jadi gini, kalau konseling. Nah, konseling ini berarti konflik ya kan. Kalau konselor sebaya berarti konselor sebaya itu sebaya antara A dengan B. Nah, yang dinamakan sebaya itu seperti itu. Jadi yang menjadi media penengah media konseling itu yaitu siswa juga. Berarti seandainya ada siswa dengan siswa yang bertengkar, nah kita juga atau anggota PIK yang menjadi media penengah. Atau ketika mungkin teman kita ada yang memiliki masalah pribadi, masalah kehidupan, bisa jadi dia mungkin hamil di luar nikah, kemudian dia ada masalah dengan keluarga. Nah, kemudian konselor sebaya ini berfungsi untuk memberikan solusi. Nah, gini contohnya. Misalnya si A. Si A memiliki masalah hamil di luar nikah. Kemudian dia bingung mau curhat sama siapa. Kalau curhat sama tetangga mungkin akan ketahuan. Kalau curhat sama guru konseling mungkin juga akan gimana gitu ya. Kurang berani atau kurang pede. Nah, kita sebagai konselor sebaya, tugas kita memberi nasihat, memberi sedikit jalan, memberi petunjuk, bukan memberi petunjuk, memberi peluang agar dia bisa keluar dari jalan permasalahan tersebut. Nah, contohnya ya tadi ya, si A hamil di luar nikah. Nah, dia bingung dengan curhat dengan siapa. Nah, kita sebagai konselor bisa sebagai rujukan untuk media curhat. Dijamin amanah deh. Saya juga sebagai konselor sebaya di sini ya. Jadi udah beberapa banyak yang curhat sama saya masalah ini. Mohon maaf, masalah pergaulan remaja. Ada seorang perempuan yang udah cerita sama saya. Kemudian ya masalah sekitarnya itu ada yang sudah pernah curhat sama saya. Namun konselor sebaya ini tetap harus pandai menjaga rahasia. Nah, ketika kita menjadi konselor sebaya, kita sebaiknya tidak langsung memberikan saran kepada yang berkonseling kepada kita. Contoh, si A curhat kepada kita. Nah, kita langsung memberikan, seharusnya nanti kamu gini-gini dan kamu gini-gini. Itu tidak baik. Alangkah lebih baiknya jika pertama kita menanyakan kembali, menurut kamu apa jalan yang cocok biar kamu keluar dari masalah ini. Nah, karena kalau kita langsung memberikan solusi, itu mungkin bisa saja tidak cocok dengan dia. Nah, namun kita perlu bertanya kembali kepada
orang yang mengajukan konseling kepada kita bertanya kembali permasalahannya apa, kemudian kita bertanya kepada dia cara dia menyelesaikan jalan keluarnya, cara dia menentukan jalan keluar. Setelah itu dapat, nah mungkin baru kita memberi sedikit masukan. Nah kemudian itu tentang konselor sebaya, tentang pendidik sebaya, tenaga pendidik biasa lebih kita kenal guru ya, tenaga pendidik, tenaga terdidik. Nah kalau pendidik sebaya ini tugasnya di Peak Air, dia sebagai pemateri. Nah, jadi Peak Air ini memiliki pendidik sebaya dan konselor sebaya. Nah, di pendidik sebaya ini ada beberapa orang yang terdiri dari ketua di bidang koordinator pendidik sebaya, kemudian ada di bidang subbab materi seperti triad KRR, 8 fungsi keluarga, HIV AIDS, seks dan seksualitas, dan perencanaan keluarga, dan lain-lain. Nah, jadi kalau bisa, tiap pendidik sebaya ini harus menguasai materinya masing-masing. Karena tugas pendidik sebaya ini adalah menyampaikan atau memberikan materi, memberikan wawasan, memberikan informasi kepada teman-teman sebayanya, atau bahkan masyarakat luas. Oke, cukup sekian. Apa perbedaan konselor sebaya dengan pendidik sebaya? Sekian, salam genre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.